Penerapan digitalisasi dalam bisnis juga memerlukan penerapan digitalisasi dalam pemasaran. Objective setting merupakan upaya dalam menentukan tujuan dalam bisnis. Penentuan tujuan selalu membutuhkan strategi dan taktik untuk mempermudah komunikasi dalam mencapai tujuan strategis antara karyawan dan investor. Ada dua elemen dari objective setting, yaitu strategi. Elemen strategi dari rencana pemasaran digital menentukan bagaimana tujuan pemasaran digital akan tercapai. Definisi strategi harus diintegrasikan secara erat ke dalam proses perencanaan pemasaran digital, karena perencanaan pemasaran digital merupakan proses berulang mulai dari analisis situasi berlanjut pada penetapan tujuan hingga definisi strategi itu sendiri. Content strategy. Elemen content strategy adalah pengelolaan konteks teks, audio, dan video yang ditunjukkan untuk menarik pelanggan dan prospek untuk memenuhi tujuan bisnis yang dipublikasikan melalui media cetak maupun media digital, termasuk platform web dan seluler yang digunakan kembali, dan ke berbagai bentuk kehadiran web seperti penerbit situs, blog, media sosial, dan situs perbandingan. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yakni menarik dan berkualitas, membuat tim khusus konten, membuat jadwal editorial dan posting konten berkala, investasi tool yang memadai demi menunjang konten yang bagus, investasi dalam riset pelanggan untuk menemukan konten yang akan digunakan oleh audiens yang berbeda, dan pelacakan yang cermat dari konten mana yang terlibat dan mana yang tidak. Focus on characteristic of digital media communication. Ada 6 poin yang harus kita ketahui. Interactivity atau interaktivitas adalah karakteristik utama dari internet yang memungkinkan perusahaan untuk berkomunikasi dengan pelanggan dengan cara baru. Beberapa perusahaan menerapkan push marketing dengan menyebarkan informasi terbaru kepada pelanggan, misalnya lewat email, dan juga menyediakan full marketing, yaitu dengan layanan website, disertai dengan fitur chat customer service dan layanan call center. Intelligence atau kecerdasan adalah kapasitas seseorang untuk berpikir logis, berkomunikasi, belajar, mengetahui, memahami, mengingat, memiliki perencanaan, berpikir kreatif, dan mampu memecahkan. Contohnya yakni perusahaan Nestle menerapkan riset pemasaran mengenai persepsi pelanggan terhadap produk dan layanan. Nestle membuat profil pelanggannya berdasarkan informasi yang diterima dalam kuesioner. Hal ini dapat dikatakan sebagai feedback antar pelanggan dan perusahaan terkait produk dan layanannya. Individualization. Fitur penting lainnya dari komunikasi pemasaran interaktif adalah bahwa komunikasi dapat disesuaikan dengan individu. Tidak seperti media tradisional, di mana pesan yang sama cenderung disiarkan ke semua orang. Proses penyesuaian juga disebut sebagai personalisasi, atau disesuaikan dengan minat calon atau pelanggan. Sebagai contoh, adalah ketika kita sering melihat kue fondant pada e-commerce atau platform sosial media, maka kita akan mendapatkan iklan terkait. Integration. Internet menyediakan ruang lingkup lebih lanjut untuk komunikasi pemasaran terpadu. Ketika menilai keberhasilan sebuah situs web, peran internet dalam berkomunikasi dengan pelanggan dan mitra lainnya dapat dipertimbangkan dari dua perspektif. Web perusahaan dilengkapi dengan pengisian data pelanggan. Hal ini dapat memudahkan perusahaan dan pelanggan untuk saling berinteraksi, melakukan riset perusahaan, bahkan komplain customer handling. Suatu proses perubahan bentuk organisasi kerja di dalam perusahaan dan lintas industri untuk meningkatkan produktivitas, daya saing, kualitas, dan fleksibilitas. Lalu bagaimana cara merestruktur perusahaan? Yang pertama, mulailah dengan strategi bisnis. Lalu identifikasi kekuatan dan kelemahan dalam struktur organisasi saat ini. Pertimbangkan pilihan dan rancang struktur baru. Yang terakhir, buat restrukturisasi perusahaan dan sesuaikan seperlunya. Independence of location. Media elektronik juga meningkatkan jangkauan komunikasi perusahaan ke pasar global. Internet memungkinkan untuk menjual ke suatu negara tanpa penjualan lokal atau tenaga layanan pelanggan. Muncul e-commerce yang memudahkan worldwide shipping and transaction. Ada juga agen tiap negara untuk memangkas proses transaksi dan biaya. Masuk dalam Customer Relationship Management atau biasa disebut dengan CRM adalah pendekatan untuk membangun dan mempertahankan bisnis jangka panjang dengan pelanggan. 4 aktivitas pemasaran yang terdiri dari CRM melibatkan hal-hal berikut: pemilihan pelanggan, akuisisi pelanggan, retensi pelanggan, dan perpanjangan pelanggan. Sistem CRM untuk mendukung 4 kegiatan pemasaran klasik terdiri dari berbagai aplikasi pemasaran.
otomasi tenaga penjualan, manajemen layanan pelanggan, mengelola proses penjualan, manajemen kampanye, dan analisis. E-Customer Relationship Management to Social CRM. Social CRM sendiri adalah proses mengelola percakapan pelanggan ke pelanggan untuk melibatkan pelanggan yang sudah ada, prospek, dan pemangku kepentingan lainnya dengan merek. Dengan demikian, meningkatkan manajemen hubungan pelanggan, Social CRM dikembangkan untuk menentukan bagaimana media sosial dapat diterapkan untuk mengembangkan hubungan pelanggan dan nilai pelanggan. Adapun beberapa manfaat e-customer relationship management, yakni targeting lebih hemat biaya, mendapat kustomisasi massal pesan pemasaran, dan mungkin produk, meningkatkan kedalaman, luas, dan sifat hubungan. Hubungan pembelajaran dapat dicapai dengan menggunakan berbagai alat di sepanjang siklus hidup pelanggan. Biaya rendah, menghubungi pelanggan melalui email atau melalui halaman web yang biayanya lebih murah daripada menggunakan surat fisik. Dibutuhkan sebuah pemasaran berizin, permission marketing, pendekatan yang membentuk landasan praktis untuk CRM dan keterlibatan pelanggan online. Di masa depan, semua orang komunikasi pemasaran, apapun medianya, akan berbasis izin. Manajemen akuisisi pelanggan. Akuisisi pelanggan adalah proses menarik pelanggan baru ke produk atau layanan bisnis yang dijalankan. Tujuan bisnis harus memiliki strategi yang berkelanjutan dan sistematis yang akan terus tumbuh dengan tren, pergeseran, dan perubahan bisnis di masa depan. Strategi dalam mengelola manajemen akuisisi pelanggan antara lain: tentukan target audience, bangun awareness dari merek, memaksimalkan penggunaan referensi dengan referral code, dan memposting ulasan serta testimoni pelanggan.